Pernahkah kamu melihat cuaca sedingin itu? Bahkan napas seekor pinguin ini seketika berubah menjadi es batu. Bahkan hanya sebentar menutup jendelanya, bagaimana kepalanya itu seketika berubah menjadi es. Tetapi yang lebih absurd lagi maka bahwa angin dingin di sini benar-benar kejam. Jika lengah, angin-angin itu bisa meniupmu ke gurun es. Bahkan jika sudah menutup rapat pintunya menggunakan papan, angin dingin itu akan kembali mendorongnya melalui jendela. Melihat pinguin kecil ini marah-marah, dia pun membawa paku dan memaku sudut-sudut tempat tidurnya erat-erat. Hawa beku yang sangat ekstrim ini tidak hanya membuat jam beker beku. Di sudut rumahnya bahkan tungku api ini telah menjadi patung es. Pinguin ini ingin menyalakan api untuk tetap menghangatkan, tetapi tak menyangka bahwa batu bara di dalam ember-embernya itu telah habis. Pinguin kecil yang tak berdaya tak punya apa-apa lagi, kecuali membakar buku-buku untuk mendapatkan panas. Namun pada detik ini perhatiannya teralihkan pada iklan mantel bulu. Jika ia memiliki satu, dia tidak perlu takut lagi dengan hawa dingin yang sangat ekstrim. Maka ia segera bergegas ke alamat yang telah diberikan, mengintip dari lubang pintu dan melihat di dalam sana banyak mantel-mantel bulu asli. Ia kemudian diam-diam menyelinap melalui ruangan bawah tanah. Bagaimanapun, ia sama sekali tak menyadari bahwa ada peringatan yang tertulis di depan. Anjing penjaga melihat pinguin membuat lubang pada lantai. Masih belum sadar, pinguin itu diam-diam mengambil sebuah mantel rubah dan segera memakainya. Dan pada detik berikutnya, dia tak menyangka sedang bertatap muka dengan si anjing penjaga. Tetapi bahkan pinguin itu malah menggodanya. Anjing ini bahkan berpikir tidak pernah bertemu dengan pinguin kurang ajar seperti itu. Sehingga pada saat pinguin kecil itu baru sampai di rumah, ia segera mengambil bulu mantelnya kembali. Namun pinguin kecil itu tak menyerah. Kali ini dia mengincar mantel abu-abu perak. Anjing penjaga itu segera menyumbat lubang menggunakan tangannya. Namun dengan cepatnya pinguin itu berhasil menghindar. Anjing penjaga itu dibuat bingung olehnya, tetapi dia segera mengulurkan tangan panjangnya dan berhasil merebut mantel itu kembali. Masih belum menyerah, pinguin itu kembali ke dalam toko itu untuk mencuri mantel beruang. Tapi tak menyangka bahwa kali ini ia akan jatuh ke dalam perangkap. Tak mau hal itu terulang kembali, si anjing dengan marah memindahkan semua mantel ke dalam sebuah ruangan khusus. Si pinguin kecil buru-buru mengecek ke sekeliling, tetapi benar-benar ia tak melihat satu mantel pun yang tersisa. Kecewa dan ingin pergi, tetapi tiba-tiba ia berhasil melihat satu mantel lagi, yang mana ternyata itu adalah ekornya si anjing penjaga yang ia seret ke dalam sarangnya. Anjing itu menarik ekornya dan bergegas kembali, tetapi ia tak menyangka bahwa pinguin kecil itu telah mengincar ekornya. Pinguin kecil itu mengejarnya, mengintai dan memotong ekornya menggunakan gunting. Tetapi ternyata gerakan pinguin kecil itu terlambat. Lalu pinguin kecil itu segera pergi ke depan dan meraih kapak. Tetapi ia tak menyangka bahwa anjing itu mengambil botol dan menyembunyikan ekornya di dalam. Melihat pinguin kecil ini yang masih keras kepala, si anjing pun mengerjainya dengan menarik-narik ekornya. Pinguin kecil ini tergesa-gesa ingin mendapatkan ekor anjing itu. Tetapi bagaimanapun juga anjing penjaga ini tak membiarkannya menang. Dan saat ingin memotongnya kembali, ternyata anjing membuat lubang dan memasukkan ekornya ke dalam. Pinguin kecil itu masih tak menyerah. Dia diam-diam turun ke ruangan bawah tanah, membawa mesin pemotong rambut dan mengisi dayanya. Setelah melihat hal itu, anjing segera menebak rencananya dan segera membuat sebuah tali nampak seperti ekor. Namun sementara si anjing penjaga menunggu, ternyata pinguin kecil diam-diam telah berhasil mencukur ekor aslinya. Sesampainya di rumah, pinguin kecil itu bergerak secepat kilat menjahit bulu-bulu itu menjadi sebuah jubah wol.